Di sini lebih kepada pengetahuan bahayanya ya, bahayanya supir forklift itu. Jadi untuk bahayanya bagaimana cara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kembali ke channel saya, Om Junet Pare. Jadi di kesempatan kali ini Om Junet mau berbagi info ya kepada kalian bagaimana cara syarat dan prosedurnya menjadi seorang sopir forklift ataupun operator forklift di bidang migas di Brunei Darussalam. Jadi banyak ya pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada Om Junet dari calon-calon PMI yang mau bekerja sebagai sopir forklift ataupun operator forklift di bidang migas di Brunei Darussalam. Oke, langsung saja ya. Untuk yang pertama kalian haruslah mempunyai sertifikat yang masih berlaku sebagai seorang sopir forklift. Itu yang pertama. Selanjutnya kalian haruslah mempunyai minimal SIM A yang masih berlaku ya. SIM A dan SIM B pun boleh. Jadi ya itu ya. Setelah nanti sampai kalian di Brunei Darussalam, nanti ada yang namanya endorsement. Jadi Om Junet sudah membuat konten sebelumnya ya. Ada yang namanya cara menjadi sopir di Brunei Darussalam di bidang migas. Kalian bisa melihatnya cara untuk mendapatkan SIM Brunei Darussalam di sana ya. Prosesnya bagaimana Om Junet sudah jelaskan di video sebelumnya. Oke. Selanjutnya, setelah kalian mendapatkan SIM Brunei Darussalam, sudah melalui proses endorsement sehingga kalian mendapatkan SIM Brunei Darussalam, nanti kalian akan dihantar kursus defensive driving. Om Junet juga sudah jelaskan di video sebelumnya. Jadi sebelum menjadi seorang sopir forklift ada tahapan kursusnya. Jadi tidak langsung menjadi sopir forklift, ada tahapan-tahapan kursusnya. Ya, yang pertama kita haruslah mempunyai sertifikat menjadi seorang supir. Ada ya di sini Om Junet sudah jelaskan. Yang pertama defensive driving. Oke ya. Sesudah melewati kursus defensive driving dan kalian harus lulus. Sesudah lulus defensive driving itu akan ada kursus selanjutnya. Oke ya. Untuk kursus selanjutnya ini adalah sangat mendasar ya. Karena sebagai seorang supir forklift itu kerjanya itu selalu berkaitan dengan pengangkatan barang dan mobilisasi ya. Jadi ini adalah dasar ya. Dasar dari semua kerja pengangkatan barang itu dasarnya di sini. Jadi kalian setelah menjadi supir yang bersertifikasi nanti akan diantar lagi ini namanya introduction lifting dan hoisting. Jadi ini perkenalan ya. Jadi kursus di sini itu lebih kepada perkenalan peralatan untuk mengangkat barang. Jadi dasarnya ini ya. Jadi kita dikenalkan dengan peralatan-peralatan untuk pengangkatan barang. Nanti di sini akan ada dijelaskan semua. Sesudah lulus ini ada lagi tahapan kursusnya lagi. Jadi ini dasarnya harus lulus perkenalan ini ya, namanya introduction, lifting dan hoisting. Oke, selanjutnya ada yang namanya rigging slinging. Jadi ini rigging slinging ya ini. Oke. Untuk kursus rigging slinging ini berkaitan dengan pengangkatan barang lebih ke cara yang selamat. Kalau yang tadi introduction ini lebih kepada pengangkatannya ya, cara pengangkatan. Jadi cara pengangkatan yang selamat itu bagaimana, menggunakan alat apa, ini semua dijelaskan di sini. Jadi cara-caranya itu bagaimana, ada semua diajarkan semua. Jadi ya, dan kursusnya ini memakan waktu beberapa hari ya, rigging slinging ini. Oke, setelah kalian lulus untuk kursus rigging slinging ini ya, ini banyak ya di sini nih. Ini banyak sekali cara-cara yang selamat. Nanti di sini itu dijelaskan semua. Jadi barangnya bagaimana, barangnya beratnya berapa, panjangnya berapa, itu harus menggunakan peralatan apa, berapa meter, itu semua ada di sini itu. Nanti ini lebih kepada matematika ya, rigging slinging itu ya.
nanti semua dijelaskan di sini, diajarkan semua sehingga kalian paham dan lulus. Setelah kalian lulus rigging slinging, itu ada tahapannya lagi menjadi operator forklift. Jadi ini dasar sekali ya. Jadi yang pertama tadi kita haruslah mempunyai sertifikat menjadi seorang supir. Yang kedua yang namanya introduction, lifting dan hoisting. Dan yang ketiga ini ya, ini rigging slinging. Nah ini ya, ini kita semua haruslah lulus dari tahapan-tahapan kursus ini. Dan selanjutnya sesudah lulus ketiga kursusan tadi ya, ini barulah kita kursus yang namanya forklift. Ini ya, ini karena Brunei mempunyai standar ya, standar sendiri untuk forklift truck driving ya. Jadi meskipun kita mempunyai sertifikat menjadi seorang supir forklift dari Indonesia, nanti sesampainya di Brunei Darussalam kita haruslah ini ya, melalui tahapan kursus lagi ya, tahapan kursus forklift ya. Di sini dijelaskan semua ya, bagaimana cara kerja forklift yang selamat, bagaimana cara mengangkat barang yang selamat, bagaimana cara mobilisasi barang dengan selamat, semua ada dijelaskan di sini. Kursusnya ini ya, kursus forklift. Di sini lebih kepada pengetahuan bahayanya ya, bahayanya supir forklift itu. Jadi untuk bahayanya bagaimana cara menanggulanginya, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, itu semua diajarkan di sini ya. Semua diajarkan di kursus forklift ini. Jadi banyak tahapan untuk menjadi seorang supir forklift di bidang migas di Brunei Darussalam. Oke ya, setelah nanti kita lulus kursusan forklift ini, ada tahapannya lagi ya. Sesudah lulus dan dinyatakan lulus itu ini ya, nanti ada yang namanya PSL ya, Personal Safety Logbook, itu nanti dicop ini ya. Ini dinyatakan bahwa kita sudah lulus. Ini ada cop-copnya begini ya. Oke, selanjutnya sesudah kita lulus dari tahapan-tahapan kursus itu semua, nanti ada yang namanya induction lagi ya, induction. Dan sudah induction kita lulus, ada yang namanya lagi interview. Oke ya, dan interview itu lebih kepada pertanyaan itu lebih kepada cara yang selamat. Jadi bagaimana cara yang selamat untuk bekerja menggunakan forklift dan sebagainya. Dan materinya itu banyak diambil dari kursusan itu tadi ya. Jadi kita harus mengingat apa yang ada di kursusan itu tadi untuk interview. Dan sesudah interview, apabila kalian lulus, kalian akan diberi ID yang seperti ini. Jadi ada semua kursusan tadi sudah lulus, ada lagi yang namanya induction. Induction sudah lulus, ada lagi yang namanya interview. Kalau interview kalian lulus mendapatkan ID ini, berarti kalian sudah dibolehkan bekerja di bidang migas di Brunei Darussalam. Jadi banyak tahapan ya untuk menjadi seorang supir forklift. Oke ya, di sini paham ya. Jadi untuk kalian calon-calon PMI yang mau menjadi supir forklift ataupun operator forklift di Brunei Darussalam, Om Junaid doakan ya. Om Junaid doakan semoga kalian lulus melewati tahapan-tahapan kursusnya, lulus interviewnya, semoga dilancarkan urusannya ya. Ini Om Junaid doakan semoga lancar semuanya tanpa halangan. Mungkin untuk cara menjadi supir forklift ya, cara syarat dan prosedurnya mungkin cukup di sini dulu ya. Om Junaid doakan yang terbaik untuk kalian calon-calon PMI yang mau bekerja ke Brunei Darussalam. Oke ya, cukup di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.